Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait cara mengisi rata-rata nilai ijazah dengan skala 100 jika dilihat berdasarkan ijazah yang dikeluarkan tahun 2010 dan ijazah yang dikeluarkan tahun 2022. Jadi teman-teman semuanya, tentunya untuk mendaftar sebuah instansi atau mendaftar di pelaksanaan atau penerimaan CASN itu ada ketentuan tersendiri nilai ijazah yang teman-teman lulusnya dari tingkat SMA sederajat. Lalu, bagaimana sih gambaran ketika teman-teman mau menghitung nilai tersebut sehingga nilai tersebut akan dimasukkan ke bagian riwayat pendidikan di CASN 2024. Jadi di sini teman-teman bisa cek di sini nilai ijazah diisi dengan rata-rata nilai ijazah skala. Tidak ada ketentuannya seperti itu. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Jadi teman-teman semuanya, di sini saya tunjukkan satu ijazah yang dikeluarkan tahun 2020. Ini untuk jurusan IPA, yaitu jurusan alam. 2010 itu nilainya, teman-teman, nilai ijazah itu berada di belakang ijazah. Silakan dicek di sana, di satu dan di sana. Lalu ketika sudah nilainya demikian, maka yang perlu dilakukan bagaimana? Yang perlu dilakukan ialah menghitung nilai. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman jumlahkan secara keseluruhan nilai ujian nasional secara tertulis, nilai ujian sekolah secara tertulis, dan nilai ujian sekolah kita jumlahkan secara keseluruhan. Jadi 78 ditambah 7,8 sama dengan 78 ya. 64 2 50 72,50 ya. Sorry. Tambah 80 ditambah 77,452. Jadi gini teman-teman, di sini kan skalanya 10 nih. Diubah aja langsung ya, skala 100 berarti dikali 10 nanti dapatnya 78,0, 64,0, 72,5, 80,0, 7. Nanti totalnya 400. Ketemu kan, ini totalnya sudah ada. Ini juga dijumlahkan. Nanti totalnya ialah 400. Ini juga dijumlahkan, nanti totalnya ialah 684. Jadi, teman-teman, ya, ini yang pertama diubah dulu skalanya ke skala 100. Kalau tidak diubah juga tidak apa-apa. Artinya 45,20 ditambah 47,0 ditambah 68,40 ya. 45,20 tambah 47,0 tambah 68,4. Nah, ini ya hasilnya 160,6. Ini dibagi dengan total mapel. Ini 6 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti dibagi dengan 22. Maka nanti akan memperoleh nilai 73 atau bisa diubah ke skala 100 yaitu 73. Itu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini silakan dijumlahkan semuanya. Menggunakan skala 10 tidak apa-apa. Ini kan skala 10 ya. Artinya skala 10 itu nilai tertingginya 10. Ya, ini nilai tertingginya kan 10. 7,8 itu lebih kecil dari 10. Ya, ini dijumlahkan dulu. Juga dijumlahkan setelah tahu totalnya, keseluruhan kan totalnya 45,20 ditambah 47,0 ditambah 68,40 hasilnya 160,6. Nah, 160,6 ini dibagi total mapel keseluruhan ini 6. 6 ditambah 1, 8, 9, 10, 11, 12.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Dibagi 22, maka diperoleh nilai 7,3. Nah, nilai 7,3 ini kan skalanya masih menggunakan skala 10. Supaya skalanya 100, maka dikali 10. Hasilnya ialah 73,0 atau sama halnya 73. Gitu ya, teman-teman ya. Jangan bingung. Nah, selanjutnya ini saya tunjukkan yang ijazah tahun 2022. Jadi kalau yang ijazah tahun 2022 itu nilai yang ada di belakang ijazah atau daftar nilainya itu hanya yaitu nilai ujian sekolah. Silahkan dijumlahkan saja, setelah dijumlahkan dibagi total mapel mata pelajaran. Nanti akan diperoleh rata-ratanya berapa? 92,2. Kalau sudah 92,22 ya sudah. Ini artinya sudah menggunakan skala 100. Itu ya, jadi nggak perlu diubah-ubah. Nah, ini coba saya contohkan lagi lah ya, supaya teman-teman tidak. Ini contohnya punya nilai ijazah 98,20. Mohon maaf, nilai ijazah 2024 ialah 8,20. Berarti ini kan skalanya 100. Ya. Dari skala 100 bisa diubah ke skala 10, bisa. 87,20 dibagi dengan 10. Nanti hasilnya ialah 8,20 atau sama halnya 8,7. Gitu ya. Ini skalanya ialah skala 10. Kalau skalanya 4 gimana? 4 caranya 87,20 dibagi 100. Ya. 87,20 dibagi 100 berapa? Hasilnya 0,872. Nah, 0,872 ini silahkan dikalikan dengan 4. Ya. Maka hasilnya ialah 3,488. Ini skalanya ialah 4 atau nilai tertingginya ialah 4. Pak, saya punya nilai nih yang awalnya skalanya 10, 8,72. Sedangkan ketika melamar mintanya skala 100, maka caranya gimana? 8,72 ya kali 10. Maka hasilnya ialah 87,2 atau 87,20. Skalanya 100 gitu, teman-teman. Ya. Jadi cuma dibolak-balik saja, teman-teman jangan. Ya, teman-teman jangan bingung. Kalau mau skala 10 maka 10. Kalau mau skala 100 dari nilai 10, skala 10 itu kali 10. Kalau mau menggunakan skala 4 ini sudah contohnya. Ya, teman-teman ya. Jangan bingung dan jangan risau, silahkan hidup dengan pelan-pelan saja. Ya, seperti itu. Jadi itulah informasi yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jadi pada intinya kalau lulusan SMA sederajat, transkrip nilainya itu biasanya berada di belakang ijazah teman-teman masing-masing. Ada transkrip nilainya. Jadi kalau ditanya transkrip nilai lulusan SMA misalnya, ya dicek di bagian belakang. Kalau yang diminta itu ialah daftar nilai rapot, maka ya dilihat di nilai rapot teman-teman. Begitu ya informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam data, salam literasi.